Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang aktivitas pegadaian, leasing, dan factoring. Kelompok kami terdiri dari Christina, Sardo Pesiringo-Ringo, dan saya sendiri Vincentia Paulina. Yang pertama, aktivitas pegadaian. Definisi pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem gadai, yaitu penyerahan barang yang digadaikan, misalnya perhiasan, kendaraan, atau barang berharga lainnya yang akan disimpan oleh pihak pegadaian sebagai jaminan sampai nasabah melunasi pinjamannya beserta bunga atau sewa modal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada aktivitas pegadaian. Yang pertama, pemberian pinjaman dengan sistem gadai, yaitu aktivitas utama pegadaian adalah memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak seperti perhiasan, kendaraan, atau barang elektronik. Nasabah menyerahkan barang sebagai agunan dan menerima sejumlah uang sesuai nilai taksiran barang tersebut. Yang kedua, ada penaksiran barang jaminan. Pegadaian memiliki petugas penaksir profesional yang menilai harga pasar barang yang digadaikan. Nilai taksiran ini menjadi dasar untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Yang ketiga, ada penyimpanan dan pengamanan barang gadai. Barang jaminan disimpan dengan aman di tempat penyimpanan khusus pegadaian, dan pegadaian bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan barang secara masa gadai berlaku. Yang keempat, pelunasan dan penebusan barang. Nasabah dapat melunasi pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu tertentu, dan setelah pelunasan, barang jaminan dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kelima, ada lelang barang gadai, yaitu jika nasabah tidak menebus barang dalam waktu yang ditentukan, pegadaian berhak melelang barang tersebut. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman dan bunga. Jika ada sisa, dikembalikan kepada nasabah. Dan yang keenam, layanan non-gadai. Selain sistem gadai, pegadaian kini juga mengembangkan berbagai layanan modern, seperti yang pertama, tabungan emas atau investasi emas secara digital. Yang kedua, kredit usaha mikro atau pembiayaan tanpa jaminan barang emas. Yang ketiga, jasa pembayaran dan remitansi atau pembayaran tagihan atau transfer uang. Dan yang keempat, pembiayaan syariah melalui pegadaian syariah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christina. Sekarang saya mau menjelaskan tentang aktivitas leasing dan factoring. Aktivitas leasing merupakan kegiatan pembiayaan penyediaan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan atau individu selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jenis-jenis leasing biasanya ada dua, finance lease dan operating lease. Untuk finance lease, umumnya memiliki hak opsi untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewa dengan harga sisa atau nilai residu. Kalau untuk operating lease, biasanya lessee tidak memiliki hak opsi untuk membeli aset tersebut. Pihak-pihak terkait dengan leasing biasanya ada tiga, lessor, lessee, dan supplier. Lessor merupakan perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana untuk membeli aset dan memiliki hak kepemilikan atas aset tersebut. Untuk lessee, perusahaan atau individu yang membutuhkan dan menggunakan aset tersebut. Sedangkan supplier merupakan pihak yang menjual aset kepada lessor untuk disewakan kepada lessee. Mekanisme leasing, lessee biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dari supplier. Lessor membeli barang tersebut, lessor menyewakan barang modal tersebut kepada lessee dalam jangka waktu tertentu dengan cicilan, dan leasing bertujuan untuk membantu perusahaan mendapatkan akses ke aset tetap tanpa harus mengeluarkan modal besar di awal. Sedangkan untuk aktivitas factoring, factoring merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengambil alihan piutang. Piutang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Jenis-jenis factoring pada umumnya ada 4. With recourse factoring. Jika debitur gagal bayar, risiko kredit dikembalikan kepada klien. Kalau without recourse factoring, faktor menanggung sepenuhnya risiko jika debitur gagal bayar. Yang ketiga, disclose factoring. Debitur diberitahu bahwa piutang telah dialihkan ke faktor. Dan yang keempat, undisclosed factoring. Debitur tidak diberitahu tentang pengalihan piutang.
Pihak-pihak terkait dengan factoring ada 3, vektor, klien, dan debitur. Vektor merupakan perusahaan pembiayaan. Klien merupakan perusahaan yang menjual piutangnya untuk mendapatkan dana tunai lebih cepat, dan debitur merupakan pelanggan atau pihak yang berutang kepada dan wajib membayar tagihan kepada vektor. Mekanisme factoring. Klien menjual barang atau jasa kredit dan memiliki piutang. Klien menjual piutang tersebut kepada vektor dengan harga diskon atau harga lebih rendah dari nilai nominal piutang. Vektor memberikan dana tunai kepada klien. Vektor mengambil alih tugas untuk penagihan piutang dan menanggung resiko kredit, tergantung jenis perjanjiannya. Factoring bertujuan untuk membantu perusahaan mempercepat arus kas dan mengurangi beban penagihan piutang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh aktivitas pegadaian, aktivitas leasing, dan aktivitas factoring. Yang pertama, contoh aktivitas pegadaian itu yang pertama ada penerimaan barang jaminan, yang kedua pemberian pinjaman, yang ketiga penyimpanan dan pengamanan barang, yang keempat pembelian barang langsung, dan yang kelima ada layanan tambahan seperti tabungan emas dan penaksiran nilai barang dan lain-lain. Nah, adapun contoh kasus pegadaian pada tahun 2023 sampai 2024, pegadaian melaporkan peningkatan transaksi gadai emas sebesar 15% selama Ramadan dan Idul Fitri, didorong oleh kebutuhan konsumsi masyarakat. Namun, ada kasus penipuan di platform online seperti aplikasi pegadaian digital, di mana penipu menawarkan gadai palsu mengakibatkan kerugian besar pada nasabah hingga 500 juta. Laporan ini berdasarkan laporan Kapolri pada Mei 2024. Selanjutnya ada contoh aktivitas leasing. Contoh aktivitas leasing ini ada leasing mobil, leasing peralatan, operating leasing, dan financial leasing. Adapun contoh kasus leasing itu pada tahun 2024, industri leasing otomotif Indonesia tumbuh sebesar 10% YoY dengan total outstanding mencapai 200 triliun. Datanya berdasarkan OJK. Nah, kasus yang signifikan ini skandal leasing bodong di platform vintage seperti Leasingku pada April 2024, di mana perusahaan ilegal menjanjikan leasing tanpa verifikasi, sehingga menyebabkan ribuan nasabah kehilangan uang. Laporannya berdasarkan Kemenkominfo. Terus yang ketiga ada contoh aktivitas factoring. Aktivitas factoring itu ada invoice factoring, reverse factoring, dan international factoring. Dan contoh kasusnya pada tahun 2023 sampai tahun 2024, pasar factoring Indonesia tumbuh sebesar 20% YoY mencapai 50 triliun. Datanya berdasarkan data Asosiasi Factoring Indonesia. Kasus terbarunya pada Juni 2024, vintage factoring seperti Finfact terlibat dalam skandal penipuan di mana mereka menjanjikan pembelian piutang tanpa verifikasi sehingga mengakibatkan kerugian nasabah sebesar 2 miliar. Laporan ini berdasarkan laporan OJK. Nah, kesimpulannya adalah pegadaian, leasing, dan factoring merupakan layanan pembiayaan non-bank yang membantu masyarakat dan perusahaan memenuhi kebutuhan dana. Pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan barang, leasing menyediakan barang modal tanpa pembayaran awal besar, sedangkan factoring membantu perusahaan mempercepat arus kas melalui penjualan piutang. Nah, ketiganya ini sangat berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, meskipun tetap memiliki risiko seperti penipuan atau penyalahgunaan, sehingga diperlukan pengawasan dan literasi keuangan yang baik. Oke, demikian presentasi singkat dari kami kelompok 2. Kami pamit undur diri. Terima kasih.